Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa sobat sekalian untuk klik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Penemuan mesin uap mendorong perkembangan industri otomotif, mulai dari traktor, truk, bus, hingga mobil pribadi dengan menggunakan mesin uap. Penggunaan mesin uap pada moda transportasi mempermudah perjalanan dan pengangkutan barang pada era abad 18. Namun demikian penggunaan mesin uap dirasa kurang efisien, karena membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk memanaskan mesin uap atau boiler. Di samping itu asap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada mesin uap cukup mengganggu. Hingga ditemukannya mesin dengan pembakaran internal oleh Nicholas Otto pada tahun 1864, membuat perubahan pada wajah industri otomotif. Dengan menggunakan konsep mesin yang sama, Carl Benz membuat kendaraan bermesin pembakaran internal pertama yang dinamai Benz Patent Motor Wagen pada tahun 1886. Dengan menggunakan mesin bensin 945 cc, satu silinder, bertenaga 2 tenaga kuda. Setelah debut pertama dari kendaraan bermesin bensin, mulailah bermunculan kendaraan bermesin pembakaran internal. Yang paling terkenal pada awal abad 19 adalah Ford Model T. Dengan produksi awal pada tahun 1908, Ford Model T adalah mobil pertama yang diproduksi massal dengan mengenalkan sistem produksi assembly line yang bisa menghasilkan satu unit mobil dengan sangat cepat. Dengan menggunakan sistem assembly line, biaya produksi dapat ditekan, sehingga harga mobil menjadi lebih murah. Hal ini membuat Ford Model T adalah satu-satunya mobil dengan harga yang terjangkau oleh kalangan menengah pada masa itu. Secara total Ford Model T diproduksi sebanyak 15.000 unit. Di balik kemajuan teknologi produksi pada masa itu, semua produksi mobil masih menggunakan manual starter. Starter manual menggunakan poros engkol sangat berbahaya, mengingat bisa terjadi tendangan balik dari mesin yang mengalami permasalahan timing pengapian pada ruang bakar. Hal ini dapat mengakibatkan cedera bagi orang yang sedang melakukan starter mobil. Maka dari itu pada tahun 1911 ditemukan solusi electric starter yang semakin memudahkan pengguna otomotif dalam menyalakan mesin. Pada tahun 1911, Charles F. Kettering dengan Henry M. Leland dari Dayton Engineering Laboratories Company menemukan electric starter untuk mobil. Cadillac Model 30 adalah yang pertama mengaplikasikan starter elektrik. Teknologi self-starter atau electric starter ini menjadi standar dari industri perakitan mobil pada era 1920 dan hingga saat ini. Berbagai inovasi teknologi dalam bidang otomotif berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya industri otomotif itu sendiri. Perkembangan meliputi banyak jenis seperti keamanan, kenyamanan berkendara, hingga teknologi mesin penggerak. Pada tahun 1934 ditemukan coil spring atau sering dikenal dengan pir keong untuk mempernyaman kendaraan. Pada tahun 1951, penggunaan steering berteknologi hidrolik atau power steering mulai diperkenalkan. Membuat steering wheel lebih mudah dikendalikan dan lebih ringan. Tahun 1953, Chrysler adalah mobil pertama yang menggunakan AC penyejuk udara. Chrysler dan Cadillac juga menyematkan teknologi cruise control di awal era 60-an yang membuat berkendara menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan cruise control, pengendara tidak perlu terus menahan pedal gas untuk mendapatkan kecepatan kendaraan yang konstan. Pengendara cukup men-set cruise control pada kecepatan yang diinginkan, dan pedal gas bisa dilepas pada saat kecepatan tersebut dicapai. Dalam sisi keamanan pada tahun 1959, diawali oleh perusahaan mobil Volvo yang menggunakan sabuk pengaman 3 titik. Pengembangan terus dilakukan oleh produsen otomotif. Pada tahun 1971, ABS atau Anti-Lock Braking System yang semula digunakan untuk mencegah roda terkunci saat pengereman pada lokomotif dan pesawat Concorde. Kemudian diaplikasikan oleh Chrysler Imperial untuk keamanan pengereman, namun tidak mengurangi daya henti dari rem itu sendiri. Untuk menjamin keselamatan pengendara, airbag digunakan pada tahun 1988. Sebenarnya airbag sudah digunakan untuk mobil pejabat di Amerika pada era 70-an, namun Chrysler baru menggunakannya untuk mobil produksi massal pada tahun 1988.
Perkembangan teknologi semakin pesat, hingga sangat banyak penemuan di bidang otomotif di era 90-an. Pada tahun 90-an, inovasi di berbagai bidang maju sangat pesat. Hal ini mendorong juga perkembangan otomotif, seperti sensor parkir pada tahun 1992, onboard diagnostik tahun 1994, connected cars di tahun 1996. Dengan diakhirinya pengacakan GPS pada akhir era 90-an oleh militer Amerika, maka dengan cepat GPS satelit navigasi dipasarkan dalam industri otomotif pada tahun 2000. Tahun 2003. Teknologi parkir otomatis merupakan lompatan yang sangat luar biasa, di mana mobil dapat secara otomatis parkir secara paralel dengan hanya memencet tombol auto parking, dan diaplikasikan oleh Lexus pada tahun 2006. Di tahun yang sama, 2003, merupakan tahun berdirinya perusahaan otomotif yang membuat mobil dengan menggunakan penggerak tenaga baterai atau listrik. Tesla adalah salah satu perusahaan yang benar-benar fokus dalam pembuatan dan pengembangan teknologi mobil listrik. Perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk ini berhasil merebut hati pasar untuk beralih ke mobil listrik. Untuk pembahasan Tesla, akan kita bahas di lain segmen. Pada tahun 2010, sistem driver assistant muncul, di mana di dalamnya banyak berisi fitur-fitur yang canggih. Di antaranya, fitur blind spot warning system, cross traffic alert atau peringatan dini persimpangan jalan, headlamp high beam control yang secara otomatis menyesuaikan posisi lampu agar tidak menyilaukan kendaraan dari arah berlawanan. Fitur lainnya adalah integrasi dengan smartphone, GPS dan fitur mencegah pengemudi untuk tidak melanggar garis marka. Pada tahun 2014, Tesla meluncurkan Tesla Model S dengan fitur autopilot, di mana mobil secara penuh dapat melaju tanpa pengemudi. Namun fitur ini masih dirasa belum sempurna, karena masih membutuhkan sentuhan tangan setiap 1 menit untuk memastikan pengemudi tidak tertidur. Dari berbagai teknologi yang telah dikembangkan, membuat berkendara semakin mudah dan nyaman. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe. Semoga info yang kami berikan bermanfaat. Untuk kritik dan saran silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di informasi otomotif berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga keluarga Anda dengan cara Anda tetap sehat.